Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Tiara Febria Herlina Putri dengan NIM 211251292. Tujuan aku membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Jadi materi yang akan kita bahas hari ini adalah evolusi komunikasi, yang dimana pada dasarnya yang membedakan manusia dengan hewan adalah cara kita berkomunikasi. Itu terletak di bagaimana cara kita menyampaikan informasi. Kita sebagai manusia umumnya berkomunikasi secara verbal dan memiliki akal dan pikiran. Sementara hewan itu umumnya non-verbal serta tidak memiliki akal dan pikiran. Oke, jadi pada awalnya komunikasi itu berawal dari manusia gua, di mana mereka tuh biasa berkumpul di depan gua atau di sekitar api untuk membicarakan kegiatan mereka di hari tersebut. Kalau misalnya kita bisa bandingin dengan blog masa kini, yaitu Facebook. Setelah itu mereka tuh mulai merekam aktivitas-aktivitas mereka dengan cara menulis atau mengukir di dinding-dinding gua. Seperti contoh aktivitas mereka tuh berburu. Di saat berburu mereka menemukan babi gitu kan, menemukan hewan apa yang jarang mereka temui. Itu mereka gambar serta mereka ukir di dinding-dinding gua. Nah, contohnya di sini kayak ada lukisan babi. Ini tuh berada di Sulawesi yang terletak di Leang Bulung Sipong. Nah, selanjutnya cara berkomunikasi jarak jauh ini pertama kali digunakan di Amerika Utara. Contohnya seperti smoke signal, di mana setiap suku di Amerika Utara itu pasti memiliki persinyalannya tersendiri. Contohnya seperti asap dari puncak bukit yang menandakan bahaya. Selanjutnya yang kedua ada merpati. Merpati itu digunakan karena dianggap memiliki kemampuan untuk pulang ke tempat tinggalnya. Nah, merpati ini pertama kali digunakan oleh bangsa Persia, Romawi, Yunani, dan Munghal pada abad ke-19. Pada zaman tersebut, merpati digunakan dalam mengirim beberapa pesan seperti mengirimkan harga saham di berbagai kota-kota daerah-daerah gitu. Nah, ini salah satu contohnya. Di sini ada merpati yang dianugerahi salib, kalung salib gitu Perancis atas jasanya selama 1 tahun karena sebagai pengirim pesan. Nah, selanjutnya ada Pony Express atau manusia sebagai pengirim pesan. Nah, manusia ini tuh merupakan layanan pertama yang mengantarkan pesan, surat, dan paket kecil dengan kuda. Pony Express ini juga digunakan pada pertengahan abad ke-19 antara pantai timur dan juga pantai barat di Amerika. Nah, dan yang terakhir, alat komunikasi jarak jauh hingga saat ini adalah telepon, di mana Alexander Graham ini menemukan telepon pada tahun 1876. Pada awalnya, Graham hanya ingin mengerjakan telegraf harmoniknya pada tahun 1871 yang memungkinkan penerima pesan melalui kabel. Nah, pada tahun 1875, Bell dengan bantuan Thomas Swanston berhasil menemukan perangkat sederhana yang mengubah listrik menjadi suara. Setelah paten, Bell melakukan panggilan pertamanya yang tercatat dalam sejarah pada 10 Maret 1876. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang bagaimana perjalanan komunikasi nirkabel. Nah, pada awalnya telepon radio seluler ini tuh pertama kali diperkenalkan untuk komunikasi militer pada awal abad ke-20. Nah, telepon ini juga pertama kali diuji di Saint Louis pada tahun 1946. Nah, yang saluran tunggalnya itu digunakan untuk mengirim pesan. Pengguna menekan tombol, oleh karena itu sistem ini dikenal sebagai push to talk. Nah, sistem ini dinamakan IMTS atau Improved Mobile System yang diperkenalkan pada tahun 1960-an. Nah, selanjutnya pada tahun 1970-an, perusahaan swasta yang ada di Amerika itu mulai mengembangkan sistemnya sendiri untuk berkomunikasi. Sistem ini dinamai dengan sistem seluler analog. Sistem yang dikembangkan secara independen disebut sebagai sistem komunikasi generasi ke-1. Sistem ini diperkenalkan pada tahun 1982 oleh Bell Labs yang dikenal sebagai Advanced Mobile Phone System atau IMPS. Kekhawatiran utamanya ini tuh banyak guys. Jadi mulai dari kelemahan keamanan pada antar muka udara, terus mode komunikasi analog penuh dan tanpa roaming.
Nah, selanjutnya ada Institut Standar Telekomunikasi Eropa atau ETSI yang mengembangkan sistem generasi kedua. Ini diluncurkan secara komersial pada tahun 1991 di Finlandia yang berdasarkan standar GSM. Jaringan ini dapat mengirimkan data pada kecepatan hingga 9,5 kbps guys. 3 manfaat utama dari jaringan ini. Yang pertama, ada percakapan telepon deskripsi secara digital. Yang kedua, lebih efisien spektrum. Dan yang ketiga, tingkat latency terus telepon jauh lebih besar. Selanjutnya, untuk mencapai kecepatan data yang lebih tinggi, operator GSM mulai mengembangkan layanan yang disebut General Packet Radio Service atau GPRS. GPRS ini sendiri memiliki kapasitas hingga 160 kbps. Selanjutnya, fase setelah GPRS disebut dengan Edge Data Rates for GSM Evolution atau disingkat sebagai GDGE. Jaringan ini tuh memiliki kapasitas jaringan sebesar 500 kbps guys. Berkembangnya 4G menggantikan EDGE pada tahun 1999. Perkembangan 4G ini dimulai pada tahun 2001 di Jepang oleh operator NTT yang bertujuan untuk menyediakan kecepatan internet yang lebih tinggi. Sistem generasi keempat atau evolusi jangka panjang yang disingkat LTE. Tujuan awal telekomunikasi ini adalah mobilitas dan konektivitas global. Seiring perkembangnya teknologi, layanan meluas. Layanan tidak terbatas pada suara dan SMS saja. Untuk seluruh arsitektur baru diajukan itu oleh ITUR, kelompok studi dibentuk dan distandarisasi LTE dimulai pada tahun 2004. Lalu pada bulan Juni 2005, 8 fitur penting telah dirilis, seperti contohnya. Yang pertama ada berkurangnya penundaan, baik untuk pembentukan koneksi maupun latensi transmisi. Yang kedua ada peningkatan trox data pengguna. Yang ketiga, peningkatan laju bit tepi sel untuk keseragaman. Nah, penerapan komersial pertama dilakukan pada akhir 2019 di Eropa Utara. Di dalam Rilus berikutnya beberapa layanan seperti Nah, dan yang terakhir ada 5G atau sistem komunikasi generasi kelima. Pada sistem ini, fitur-fitur yang telah direncanakan ditambahkan seperti jaringan yang menyebar luas dan relay cooperative group. Itu merupakan teknik yang sedang dipertimbangkan untuk membuat kecepatan data yang lebih tinggi. Contohnya seperti kayak antena pintar. Elemen utama lain dari sistem Slurel 5G menggunakan arah pemancar yang dapat diubah untuk memungkinkan komunikasi jarak jauh, teman-teman. Baik, sekian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.